Bab 483. Orang hebat. Anak bodoh dari keluarga kaya. Apa-apaan? Sander sungguh bingung. Ketika hendak melontarkan sesuatu, Gabi mengembalikan pagoda kecil padanya. Sander agak kebingungan. Kamu? Gabi menggeleng. Pagoda ini sangat berharga, jangan sembarangan ditunjukkan kepada orang lain. Pria itu bertanya, kamu tidak jadi berkultivasi? Gabi menatapnya seraya berucap, tidak. Sander ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, kenapa? Wanita itu menjawab dengan tenang, aku tidak ingin memanfaatkanmu. Pagoda kecil memang sangat menarik baginya, tetapi dia memiliki batasan. Sander memandangnya seraya bertanya, Nona Gabi, kamu bukan orang biasa, kan? Gabi hendak menjawab, tetapi sungai waktu yang jauh mendadak bergelora, lalu sebuah tekanan besar yang menakutkan menyerbu. Sander sontak berucap, ayo, kita pergi. Kemudian, dia mengajak Gabi pergi dari sana. Dia ingin menghindari pertarungan massal. Sayangnya, pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa keempat sisi telah terkunci oleh kekuatan misterius. Tidak bisa keluar. Pikiran Sander berkecamuk. Dia membuka tangannya, lalu pedang Suanyuan muncul di tangannya. Berhubung tidak bisa keluar, dia hanya bisa bertarungel. Di momen ini, puluhan orang tiba-tiba muncul dari kejauhan. Semuanya adalah pembalik waktu. Orang yang memimpin adalah Matteo yang sebelumnya. Di samping Matteo, ada juga seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda itu menatap Sander dengan dingin. Matteo menatapnya sambil tersenyum. Kalau kamu terus berada di dinasti Yongye, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu untuk saat ini. Tapi, aku tidak menyangka kamu akan sukarela masuk ke sungai waktu. Itu bagus, menghemat banyak waktuku. Sander melirik kelompok Matteo. Ayo, berduel. Matteo merespons dengan tenang, baiklah. Dia melanjutkan sambil tersenyum, kami akan duel denganmu. Sander tampak mengernyit. Kelompok ini benar-benar biadab. Matteo tidak berbasa basi lagi. Dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, tekanan yang menakutkan langsung menyerang Sander dan Gabi. Hanya saja, sebelum Sander bisa bertindak, wanita itu tiba-tiba melambaikan lengannya. Bam! Seiring dengan terjadinya ledakan, Matteo langsung terpental sangat jauh. Pada saat itu, semua orang terkejut. Sander menatap wanita di sampingnya. Dia sendiri juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan wanita ini ternyata begitu mengerikan. Gabi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sorot matanya tenang. Aku membawamu ke sini, jadi tentu saja akan membawa kamu kembali. Sander ragu-ragu sejenak, lalu berucap, baiklah. Di momen seperti ini, lebih baik tidak terlalu keras kepala. Dia tidak bisa mengalahkan kelompok orang ini. Gabi meliriknya sekilas, lalu berucap, ayo, pergi. Usai berujar demikian, dia membawa Sander berjalan ke samping. Hanya saja, pada saat itu, Matteo mendadak berucap, aku membuat kesalahan. Dia menatap tajam ke arah Gabi yang jauh. Pada saat itu, hatinya juga terguncang. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan wanita ini begitu dahsyat. Gabi menatap Matteo tanpa berkata apa-apa, lalu hendak pergi bersama Sander. Sayangnya, Matteo mendadak berseru, serang. Usai itu, dia langsung menyerang Sander bersama sekelompok orang. Gabi tampak mengernyit. Seiring dengan gerakan tangannya, 9 cahaya berbeda warna melintas. Bam! Dalam sekejap, Matteo dan yang lainnya terpental jauh. Beberapa di antaranya bahkan hancur tak bersisa. Aura yang kuat dari kekuatan yang dilepaskan membuat sungai waktu bergemuruh. Sander melihat wanita di sampingnya dengan kagum. Kekuatan wanita ini begitu mengerikan. Di tempat lain, Matteo juga tercengang. Dia baru saja ingin bicara, tetapi pada saat itu Gabi tiba-tiba mengulurkan tangannya. Bam! Tangan tak terlihat langsung meraih tenggorokan Matteo. Pupil matanya sontak menyusut dan penuh dengan ketakutan. Kamu adalah... Gabi kemudian mengerahkan tenaga. Bam! Tubuh Matteo langsung hancur. Dia lenyap begitu saja. Adegan ini membuat ekspresi para pembalik waktu berubah drastis. Mereka segera mundur. Gabi tidak mengejar, melainkan mengajak Sander untuk menghilang dari tempat itu. Di dalam ruangan, Sander dan Gabi duduk berhadapan. Gabi melihat Sander yang terus memperhatikannya, lalu bertanya dengan tenang, "Kamu akan terus memperhatikanku?"
Sander menggeleng sambil tersenyum. Nona Gabi, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sangat kuat. Gabi mengangkat cangkir teh di depannya, lalu meneguknya tanpa berkata apapun. Sander terkekeh getir. Aku bahkan berjanji untuk membantumu menjadi lebih kuat sebelumnya. Sekarang, aku merasa malu. Usai merenung beberapa saat, Gabi berucap, aku tidak memberitahumu tentang kekuatanku karena kamu tidak pernah bertanya. Sander mengerucutkan bibirnya. Wanita ini pandai berbicara. Kini, itu menjadi kesalahannya. Gabi melanjutkan, kekuatan semua pembalik waktu tidak sederhana. Kamu tidak bisa melawannya sendirian. Sander mengangguk. Pemilik Penatau sudah pergi mencari bantuan. Pemilik Penatau. Ketika mendengar nama itu, Gabi tampak mengernyit. Berhubung situasinya menjadi tegang, Sander pun bertanya, kamu ada konflik dengan pemilik Penatau? Gabi meliriknya, tetapi tidak menjawab. Sander mengernyit dan merenung sejenak. Dia menyadari sesuatu, lalu bangkit dengan tiba-tiba. Pemilik Penatau ingin aku menikah dengan dinasti Yongye bukan karena dinasti Yongye, tapi karena kamu. Dia ingin mengikat kita bersama. Gabi mengangkat cangkir teh lagi dan meneguknya, tanpa berkata apapun. Berhubung Gabi tidak menyangkal, wajah Sander langsung berubah menjadi serius. Sialan, orang itu sungguh pandai membuat perhitungan. Gabi melanjutkan, dia tidak tahu bahwa ingatanku sudah pulih sebagian. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukannya. Tapi, dia masih harus membayar harganya. Kalau ingatanku tidak pulih dan melakukan itu denganmu. Dia melihat Sander dan tidak berkata apa-apa. Sander berucap dengan serius, dia ingin kita berhubungan fisik sebelum ingatanmu pulih, ya. Gabi mengangguk. Sander menggeleng sambil tersenyum pahit. Pemilik Penatau benar-benar pandai bermain. Gabi bertanya, apa rencanamu menghadapi pembalik waktu itu? Sander menjawab dengan tegas, bertempur. Gabi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sander mendadak bertanya, Nona Gabi, kamu tadi menyebut tentang ingatanmu. Apakah kamu reinkarnasi? Gabi mengangguk. Sander penasaran sehingga bertanya, lalu, siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Mateo tampaknya mengenali identitas Gabi sebelum dia meninggal. Dia terlihat sangat ketakutan saat itu. Jadi, wanita di depannya pasti bukan orang biasa. Gabi melirik Sander tanpa menjawab. Dia mengerti dan tidak bertanya lagi. Dia tersenyum getir seraya berujar, aku sebenarnya tidak tahu tujuannya. Kalau saja aku tahu. Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Gabi memandang Sander, lalu bertanya, kalau saja kamu tahu, apa yang akan kamu lakukan? Sander berucap dengan serius, kalau saja aku tahu, tentu saja aku tidak akan begini. Tapi, pada akhirnya, itu semua terjadi karena aku juga. Dia tidak akan menyalahkan pemilik Penatau karena dia mencoba mencarikan bantuan. Hanya saja, ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau ingin bekerja sama dalam jangka panjang, mereka harus sedikit mengurangi jenis tipu muslihat seperti ini. Gabi berucap, aku juga tahu sedikit tentang bencana alam semesta ini. Tindakanmu dan dewa nyata jelas bertentangan dengan alam semesta. Karena setahuku, ketika bencana alam semesta terjadi, itu tidak bisa dihentikan. Kamu. Sander mengangguk, aku tahu, aku butuh waktu. Gabi menatapnya seraya bertanya, waktu. Sander mengangguk sedikit. Kalau bencana alam semesta terjadi sekarang, semua makhluk di alam semesta akan musnah. Nantinya, Tao jahat dan pembalik waktu yang mendukungnya akan menjadi satu-satunya makhluk hidup di alam semesta ini. Gabi bertanya, dengan kekuatan kalian, kalau tidak menghentikannya, kalian juga bisa bertahan hidup. Ini adalah nasihat. Sander mengerti bahwa Gabi bermaksud baik. Dia tersenyum seraya berucap, Nona Gabi, aku memahami maksudmu dengan jelas. Tapi, kalau aku dan Kak Maura tidak mengambil tindakan, semua makhluk di alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan akan binasa. Terus terang, aku bukanlah orang suci, tapi aku adalah pangeran alam semesta Guanxuan. Aku memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatku. Gabi menatapnya seraya menimpali, kalau kamu merelakan, kekuatanmu akan menjadi lebih kuat. Itu karena aku merasakan bahwa ada terlalu banyak ikatan pada dirimu. Ikatan-ikatan ini tidak baik bagi ilmu pedangmu. Sander bertanya, keilahian. Gabi mengangguk. Pria itu menjawab sambil tersenyum, jalan itu terlalu kesepian.
Jadi, aku lebih suka memiliki sifat kemanusiaan yang lebih banyak. Gabi bertanya, apa kamu tahu alasan pembalik waktu ingin menyingkirkanmu? Tanpa menunggu jawaban dari Sander, dia melanjutkan, karena umur mereka akan habis. Tatanan dewa nyata membantu Tao baik dalam menekan makhluk hidup, kecuali jika mereka melampaui Tao. Kalau tidak, umur siapapun akan berakhir pada suatu titik dan mereka akan kembali ke debu. Alasan mereka berada dalam keadaan seperti ini sekarang adalah karena kekurangan kekuatan. Usai menggeleng sedikit, Gabi berucap, hal paling mengerikan di dunia bukanlah kematian, tapi tahu kapan kematianmu akan tiba. Kalau seperti kebanyakan orang yang tidak tahu kapan mereka akan mati, kemudian tiba-tiba mati suatu hari, itu tidak masalah. Tapi kalau kamu jelas-jelas tahu kapan kamu akan mati, katakanlah, berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar bisa menerima itu? Sander terdiam. Gabi melanjutkan, apalagi, mereka bukan benar-benar putus asa. Mereka masih bisa melihat harapan. Tapi sekarang, tatanan dewa nyata langsung menutup harapan mereka. Bagaimana menurutmu mereka akan bertindak? Pasti mereka akan sangat ingin menghabisinya. Sander mendadak bertanya, Gabi, bisakah kamu membantuku? Gabi terdiam. Dia sangat terkejut. Sangat amat terkagul. Sebab, menurutnya, Sander pasti tidak akan mengajukan permintaan seperti ini. Agak memaksa dan karakter pria di depannya adalah jenis yang tidak suka merepotkan orang lain. Lebih tepatnya, orang normal tidak akan membuat permintaan seperti. Bagaimanapun, hubungan mereka tidak sedekat itu namun, dia melakukannya. Gabi terdiam. Ucapan tiba-tiba dari Sander membuatnya bingung tentang bagaimana harus merespons. Menolak. Entah kenapa, melihat mata pria di hadapannya yang tulus dan penuh harapan, itu membuatnya sulit mengucapkan kata penolakan. Bersambung. Bab 484 Serang. Berhubung Gabi diam saja, Sander menambahkan, aku memang sedang dalam situasi sulit sekarang. Kalau kamu bersedia, bisakah kamu memberikan bantuan kepadaku? Usai mengetahui kekuatan mengerikan Gabi dan ragu-ragu sejenak, Sander akhirnya memutuskan untuk mendekati wanita di hadapannya. Kekuatan wanita ini begitu menakutkan. Kalau dia bisa berada di pihaknya, pasti akan memberikan keuntungan besar bagi pihaknya. Yang terpenting adalah dia khawatir wanita ini akan ditarik oleh sekte masa lalu. Apabila ingin menarik seseorang, dia tentu tidak boleh malu-malu. Layaknya melakukan bisnis, seringkali seseorang harus berani bersikap tidak tahu malu. Kalau tidak, pasti akan bangkrut. Orang yang tidak malu, tak tertandingi. Ucapan Sander membuat wanita itu menatapnya dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sander merenungkan ucapannya sejenak, lalu bertanya, Nona Gabi. Gabi mendadak merespons, apa keuntungannya bagiku? Sander agak terkejut, lalu bertanya dengan gembira, apa kamu bersedia membantu? Gabi menatapnya dan mengulangi, apa keuntungannya bagi aku? Pria itu cuma tersenyum, tanpa berkata-kata. Gabi pun mengernyit, kenapa kamu tersenyum? Sander masih diam. Dia tahu, wanita di hadapannya mengatakan itu untuk membalas dendam atas apa yang dia lontarkan sebelumnya. Ekspresi Sander membuat Gabi menggelengkan kepala. Pria ini memang mengetahui maksudnya. Entah kenapa, dia merasa sedikit senang. Kalau pria ini benar-benar memberinya keuntungan dan merasa dia memang ingin diuntungkan sebelum membantu, dia akan merasa tidak berarti. Kini, Sander bertanya, Nona Gabi, apa kamu tahu tentang sekte masa lalu? Gabi mengalihkan pikirannya dan mengangguk. Aku tahu sedikit. Pria itu bertanya, ini jenis sekte yang bagaimana? Gabi meliriknya seraya menjawab, sangat kuat. Sangat kuat. Sander berujar dengan serius, aku dengar dari pemilik pena Tao bahwa ketua sekte masa lalu pernah memusnahkan sebuah era. Benarkah? Ketua sekte masa lalu. Setelah terdiam sejenak, Gabi mengangguk. Ya. Sander menatap wanita itu seraya bertanya, apa kamu mengenalnya? Gabi mengangguk, ya, aku mengenalnya. Pria itu sedikit terkejut. Gabi melanjutkan, aku bahkan akrab dengan dia. Apal. Sander mendadak membelalakkan matanya karena sulit percaya. Agak akrab. Gabi mengangguk, ya. Ekspresi Sander tiba-tiba menjadi aneh. Sebelumnya, dia mendengar wanita di depannya mengaku telah bereinkarnasi, tetapi ada yang salah. Sander menepis pikiran aneh itu dari kepalanya,
lalu bertanya, apa kamu bisa berbicara dengannya? Gabi mengangguk, bisa. Ketika dia mengatakan itu, dia melihat Sander dan bertanya seraya tersenyum, kenapa? Kamu mau bicara dengannya? Sander tampak mengangguk. Menyelesaikan masalah dari akarnya. Apabila dia bisa menaklukkan pemimpin musuh. Tentunya, itu tidak terlalu realistis. Hanya saja, dia ingin mencobanya. Gabi menggeleng. Dia tidak akan mau berbicara denganmu. Sander bertanya dengan serius, apa itu masalah kekuatan? Gabi menjawab, selain masalah kekuatan, ada satu alasan lagi. Dia membutuhkan dunia tanpa tatanan. Sementara kamu dan pemilik Penatau punya tujuan untuk membangun dunia yang teratur. Konflik antara kalian berdua tidak bisa dipecahkan. Sander terdiam. Gabi menatapnya, lalu bertanya, apa rencana kamu selanjutnya? 4. Sander menjawab, melawan para pembalik waktu dan meningkatkan kekuatan. Usai terdiam sejenak, Gabi berucap, kamu mungkin sudah meremehkan kekuatan para pembalik waktu yang kamu hadapi bersama pemilik Penatau. Sander menatapnya seraya bertanya, apa maksudmu? Gabi hendak menjawab, tetapi dia mendadak merasa sesuatu dan mengernyit, lalu menatap ke langit yang dalam. Ekspresi Sander menjadi serius ketika menyadarinya. Gabi memicingkan matanya. Ini. Dia tiba-tiba mengubah ekspresi dan menatap Sander. Ayo. Kemudian, dia segera menggenggam bahu Sander dan segera menghilang dari sana. Ketika muncul lagi, mereka berdua berada di tengah-tengah luar angkasa yang luas. Hampir pada saat yang sama, ratusan aura kuat tiba-tiba muncul bak hantu di belakang Sander dan Gabi. Lokasinya tidak jauh dari mereka. Di belakang mereka, ada 100 ahli misterius yang semuanya berzirah hitam, memakai helm hitam, dan memegang tombak panjang. Mereka semua menyebarkan aura yang sangat menakutkan. Seiring dengan kedatangan mereka, seluruh luar angkasa mulai bergolak. Pasukan Yongyel. Semua yang datang adalah dari tingkat Kaisar Agung Nasib. Jesse juga muncul di samping Sander dan Gabi. Dia melihat ke arah langit yang jauh dan wajahnya menjadi serius. Tuan Sander, di mana pemilik Penatau? Sander menjawab, dia pergi mencari bantuan. Jesse melihat Sander seraya bertanya, berapa lama dia akan kembali? Sander menjawab, 3 hari. 3 hari. Jesse memicingkan mata tanpa berkata-kata. Harus bertahan selama 3 hari. Jesse mendongak dan memandang ke kedalaman langit berbintang. Di dalam kedalaman itu, beberapa aura yang sangat menakutkan menyebar seperti gelombang ke arah mereka. Aura-aura itu membuat orang merasa takut. Jelas, para pembalik waktu itu tidak berniat untuk menunda lagi. Bisakah mereka bertahan selama 3 hari? Jesse mulai khawatir. Sander menatap ke arah langit yang jauh. Dia merasakan aura yang kuat dan ekspresinya menjadi serius. Para pembalik waktu benar-benar datang. Kali ini, yang datang kemungkinan adalah klan pertama yang bahkan ditakuti pemilik Penatau. Pada saat itu, retakan ruang waktu jauh tiba-tiba terbuka. Seketika, ratusan orang muncul di depan mereka. Melihat adegan ini, wajah Jesse menjadi sangat suram. Ratusan ahli yang jauh melampaui tingkat Kaisar Agung Nasib. Pasukan Yongye seberapa kuat? Tentu saja, sangat kuat. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah salah satu pasukan paling kuat di alam semesta saat ini. Sebab, semuanya terdiri dari para Kaisar Agung Nasib. Hanya saja, kini pasukan Yongye sepenuhnya tertekan oleh kehadiran para pembalik waktu, baik dari segi aura maupun kekuatan. Para pembalik waktu. Mereka adalah keberadaan yang mampu melawan arus waktu. Bisa dikatakan bahwa di era asal mereka adalah para ahli yang mendominasi dunia. Para ahli puncak dari berbagai era berkumpul bersama. Pemandangan ini membuat Jesse langsung panik. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun pasukan Yongye memiliki perbedaan kekuatan dengan para pembalik waktu, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Kini, terlihat bahwa perbedaan ini sangat signifikan. Mereka tidak berada di level yang sama. Sander melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi serius. Dia memang sedikit meremehkan kekuatan para pembalik waktu. Kaisar Agung Nasib dan mereka sama sekali tidak sebanding. Pada saat itu, beberapa ratus meter dari Sander dan yang lainnya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Kemudian, seorang pria paruh baya keluar perlahan. Pria paruh baya ini sudah beruban.
Dia mengenakan jubah panjang berwarna putih, tubuhnya kokoh, dan dia memancarkan kekuatan yang tak terlihat sehingga seluruh alam semesta terlihat kecil di matanya. Bersamaan dengan kedatangan pria parubaya ini, semua orang merasakan tekanan tak terlihat seolah-olah batu besar ditempatkan di dada mereka. Ini membuat mereka sulit bernapas. Melihat pria parubaya ini, Gabi yang berada di samping Sander tampak mengernyit. Travis, salah satu ahli dari klan pertama. Kekuatannya masuk 5 besar. Travis menatap wanita itu dengan alis sedikit berkerut. Kamu? Gabi menatapnya seraya bertanya, apa cuma kamu dari klan pertama yang datang? Travis tersenyum. Memangnya tidak cukup? Gabi bertanya, mau duel? Bertukar kata-kata dengan tajam. Travis menatap wanita itu sambil berucap, dari yang aku dengar, kamu tidak pernah campur tangan dalam hal-hal seperti ini. Kenapa kamu memilih untuk membantu Sander kali ini? Gabi menjawab dengan tenang, aku suka, apa masalahnya? Travis mengerutkan kening. Gabi menoleh ke arah Sander, lalu berucap, aku belum pulih sepenuhnya. Aku cuma bisa menahannya untukmu, sisanya kuserahkan padamu. Sander mengangguk, terima kasih. Gabi melihatnya seraya menambahkan, jaga dirimu. Usai berucap demikian, dia mendadak melangkah maju. Seiring dengan satu langkah itu, cahaya putih langsung menyelimutinya bersama Travis. Dalam sekejap, keduanya masuk ke dalam dimensi misterius yang spesial. Ahli terkuat telah ditahan. Hanya saja, masih ada ratusan ahli puncak. Sander melihat kelompok para pembalik waktu yang jauh. Senior, suruh pasukan Yongye mundur. Pasukan Yongye memang kuat, tetapi mereka sama sekali tidak bisa melawan para ahli yang ada di depan mereka. Bertempur secara paksa hanya akan mengakibatkan pengorbanan yang sia-sia. Jesse melihatnya sambil bertanya, Tuan Sander, kami akan menjaga formasi Yongye dan membantumu menekan kekuatan mereka. Sander mengangguk, baiklah. Jesse membawa pasukan Yongye untuk mundur ke samping, lalu membawa mereka semua ke sisi lain. Mendadak, Jesse berseru, bangun formasi. Bam! Cahaya putih memelesat ke langit dari dalam dinasti Yongye. Begitu cahaya putih itu muncul, energi misterius muncul di sekitarnya. Formasi Yongyel. Di bawah tekanan formasi Yongye, para pembalik waktu tampak mengernyit. Kekuatan mereka tereduksi setidaknya 3/10. Sander melangkah maju menuju para pembalik waktu. Dia berucap sambil tersenyum, ada yang mau maju dan berhadapan denganku 1 lawan 1. Kini, ketua para pembalik waktu itu, seorang pria parubaya, mendadak berucap, Sander, kalau kamu berharap para ahli dari alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan datang menyelamatkanmu, kamu mungkin akan kecewa. Karena kami sudah pergi untuk mengadang mereka. Sander diam tanpa berkata-kata. Mereka pergi mengadang. Jadi, sekarang hanya tersisa dirinya sendiri. Ratusan pembalik waktu, apa yang perlu ditakutkan? Memikirkan hal ini, Sander mendadak tertawa. Bam! Seberkas cahaya pedang emas memelesat ke langit dari dalam dirinya dan menusuk langit. Pedang suci Suanyuan. Sander membuka telapak tangannya. Pedang suci Suanyuan terbang ke tangannya. Saat memegang pedang itu, kekuatan garis keturunan Raja Api dalam dirinya tiba-tiba bergolak. Kemudian, sinar emas mulai terus muncul dari tubuhnya. Di momen ini, aura pedang yang kuat bergabung dengan aura garis keturunan Raja Api dan seluruh galaksi hancur di bawah dua aura ini. Penandangan ini membuat pemimpin parubaya memicingkan matanya. Bunuh. Usai itu, semua orang siap untuk bertarung. Namun, pada saat itu, kekuatan menakutkan mendadak meledak dari dalam tubuh Sander. Seketika itu, suara naga menggema di seluruh galaksi. Bam! Di mata semua orang, seekor naga surgawi meluncur dari dalam tubuh Sander. Naga itu memiliki panjang puluhan ribu kaki. Dia melingkar sekali, lalu mengangkat kepalanya dan meraung. Gemuruh suara naga sontak memecahkan bintang-bintang di langit. Dalam sekejap, naga itu langsung berubah menjadi sinar emas dan menyatu ke dalam tubuh Sander. Penyatuan. Bam! Seketika, Sander mencapai tingkat Kaisar Agung Nasib, bahkan lebih dari itu. Aura kekuatannya terus meningkat dengan cepat. Bersambung.